Ini sih bukan hanya skakmat, tapi namanya dipermalukan. Bahkan sepertinya dalam hati UBD Labadrun sudah pengen pulang dari diskusi ketika mendengar pernyataan tegas Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansah Semar. Hal itu terjadi saat dialog diinterupsi iNews TV. Awalnya UBD Labadrun menarasikan bahwa Jokowi sudah tidak berpengaruh lagi. Hal ini langsung diskakmat Mardiansah Semar. Karena ada survei terbaru, kecintaan publik kepada Jokowi masih di angka 70% lebih. Memang turun dari biasanya 80-an%, tapi 70% itu masih sangat tinggi. Bagi Semar, mungkin Jokowi tidak berpengaruh, hanya bagi hidup UBD Labadrun. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama video berikut ini. Karena kalau kemudian Jokowi mau jadi ketua umum, itu juga membenarkan analisis bahwa hasrat atau nafsu berkuasa Jokowi tidak pernah pudar. Jokowi sudah tidak lagi seperti dulu. Magnetnya sudah tidak sekuat dulu. Magnetnya sudah turun. Meskipun juga sebetulnya atau dari famous jadi notorious. Saya kira itu. Karena data empiriknya sebetulnya Jokowi itu menurut saya ya tidak juga punya daya magnet yang sebesar yang dibayangkan orang. Misalnya ketika dia menjadi presiden, tidak ada prestasi politik tuh. Jadi kalau diklaim bahwa Jokowi membangun rakyat, fakta empiriknya tidak sepenuhnya begitu. Bahwa Jokowi justru membangun dinasti politik. Saya rasa gini lah, kalau Ubed bicara kayak gitu memang harus begitu, jadi nggak aneh. Yang aneh itu kalau Ubed bela Jokowi, itu baru aneh kan gitu loh. Tapi kalau Ubed yang memang kita sudah tahu ya dari langkah-langkah yang diambil selalu menyerang Pak Jokowi dan keluarga, jadi saya nggak aneh. Pertama ada beberapa kekeliruan Ubed, mungkin karena kurang update data sebelum dia datang ke sini. Bahwa baru beberapa waktu lalu tadi sudah disampaikan Burhanuddin Muhtadi itu walaupun tidak merilis mempublish bahwa dukungan rakyat terhadap Jokowi pada titik ini masih 72%. Masih melampaui jauh sekali, walaupun memang turun biasanya 80 sekian, sekarang 72%. 72% itu besar. Itu satu. Jadi kalau dianggap Pak Jokowi itu tidak punya pengaruh, Ubed keliru. Mungkin tidak berpengaruh terhadap hidup Ubed, betul. Tapi berpengaruh terhadap elektoral, bahwa memang PDIP selama ini mencalonkan diri dari zaman Ibu Mega 2004 kalah sama SBY, 2019 berpasangan sama Pak Prabowo kalah, baru 2014 mencalonkan Jokowi menang, 2019 mencalonkan Jokowi menang, 2024 mencalonkan Ganjar kalah. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa faktor Pak Jokowi sangat besar untuk mempengaruhi suara rakyat gitu loh. Dan satu-satunya presiden, mantan presiden yang sampai sekarang rumahnya masih didatangi oleh masyarakat kan Pak Jokowi. Masih disowanin menteri. Masih disowanin menteri Pak Jokowi. Saya kira itu juga perlu dikoreksi. Berarti memang punya daya tarik tersendiri gitu loh. Persoalan bahwa memang ada yang suka tidak suka pasti positioning politik kan. Baik, jadi saya ke Mas Beni terlebih dahulu. Mas Beni, Broron sudah daftar. Ya. Jokowi kapan? Atau Kaisang kapan deh? Iya, jadi proses kita ini seperti yang kami sampaikan di beberapa kesempatan bahwa proses kita ini sampai tanggal 23 Juni yang akan datang. 23? Nah, 23 Juni ini hari Senin yang akan datang. Jadi sampai hari ini saya kira prosesnya masih terus berjalan hari Senin. Dan kemarin salah satu kader kita yakni Broron sudah mendaftar di DPP dengan membawa surat mandat rekomendasi dari 6 DPW, kemudian 35 DPD. Jadi saya kira dalam minggu ini beberapa kandidat akan mendaftar, tapi yang sekarang kita umumkan baru Broron. Kalau Pak Jokowi perlu ngumpulin dari DPW, DPC itu perlu atau free pass? Oh iya, karena sejak awal kita putuskan bahwa pemilu raya ini adalah bagaimana kita betul-betul menjadikan partai PSI menjadi partai yang transparan, yang betul-betul dalam prosesnya bisa dipertanggungjawabkan di publik. Jadi tidak ada free pass untuk Pak Jokowi? Tidak ada. Jadi apa yang kemudian kita putuskan di awal sebagai tahapan-tahapan menuju pemilu itu juga berlaku untuk semua kandidat, termasuk ketika nanti Pak Jokowi kalau mau maju sebagai calon ketua umum PSI, maka tahapan-tahapan itu juga akan berlaku. Ini agak lain ya. Biasanya kan dari bapak turun ke anak, ini dari anak turun ke bapak ya kalau misalnya. Ya ini kan bagian dari dinamika politik dan kita akan lihat ke depan. Jadi sekali lagi, tapi ada dua hal yang ingin saya sampaikan Pak, bahwa
Pak Jokowi ini menjadi satu figur yang saya pikir cukup langka dalam politik kita. Kenapa? Karena sejak dia bertarung dari tingkat bawah sampai presiden 2 kali, Pak Jokowi ini selalu berhasil. Artinya Pak Jokowi berhasil membangun kepercayaan di publik. Dan bagi kami PSI ini juga menjadi salah satu inspirasi kami. Bagaimana Pak Jokowi bisa menjadi inspirasi untuk partai PSI bisa membangun kepercayaan di publik. Sehingga kalau dikaitkan dengan partai PSI selama ini, ya bagi kami itulah yang menjadi pemikiran kita bersama di PSI. Tapi sekali lagi bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh semua kandidat. Itu yang pertama. Yang kedua, secara historis ya Pak Jokowi dengan PSI ini dari dulu sama-sama, Mbak. Jadi kalau ada yang mengaitkan PSI dengan Pak Jokowi baru hari ini, justru kami melihat wah ini aneh. Jadi Pak Jokowi dengan PSI dua hal yang tidak bisa dipisahkan, baik dalam historis, dalam semangat untuk membangun bangsa dan negara ini, maupun dalam semangat untuk bagaimana bersama rakyat untuk terus membangun bangsa dan negara. Saya ke Mas Ubed. Mas Ubed, ini Pak Jokowi awalnya janji akan jadi warga biasa di Solo. Kemudian kan banyak nih tawaran-tawaran. Emang dari awal Pak Jokowi memang ingin menikmati masa pensiunnya di kampungnya, atau masih testing the water sih sebenarnya? Berdasarkan fakta. Atau tergiur tawaran parpol-parpol itu? Bisa jadi tergiur, atau bisa jadi kita memang melihat Jokowi itu sering membangun narasi yang sebaliknya. Narasi sebaliknya? Iya, waktu 2013 beliau bilang tidak mau jadi calon presiden karena dia masih gubernur, tiba-tiba calon. Jadi kalau hari ini bilang, kemarin bilang, tahun lalu bilang mengatakan bahwa dia akan jadi rakyat biasa, itu tidak perlu dipercaya sebetulnya. Karena kalau kemudian Jokowi mau jadi ketua umum, itu juga membenarkan analisis bahwa hasrat atau nafsu berkuasa Jokowi tidak pernah pudar. Kita masih ingat misalnya ketika dia mau 3 periode dan seterusnya, sampai kemudian PDIP menolak itu. Jadi tapi terlambat begitu. Maksudnya? Terlambat karena secara empirik Jokowi sudah tidak lagi seperti dulu. Magnetnya sudah tidak sekuat dulu? Magnetnya sudah turun. Meskipun juga sebetulnya atau dari famous jadi notorious? Saya kira itu. Karena data empiriknya sebetulnya Jokowi itu menurut saya ya tidak juga punya daya magnet yang sebesar yang dibayangkan orang. Misalnya ketika dia menjadi presiden, tidak ada prestasi politik tuh untuk urusan naiknya elektabilitas PDIP misalnya. PDIP 18,95%, lalu 18,96% misalnya. Perolehan suaranya. Jadi hampir tidak ada manfaat elektoral buat PDIP ya. Jadi terlambat. Yang kedua, artinya dia sudah episode waktu dia jadi presiden itu sebenarnya momen emas dia untuk menjadi ketua umum. Sama seperti SBY menjadi presiden karena ketua umum partai, atau Prabowo dan sebagainya menjadi ketua umum partai. Tapi itu sudah lewat masa-masa itu pada Jokowi. Bahkan misalnya PSI yang kampanye 2024 itu tegak lurus pada Jokowi, tapi perolehan suaranya hanya 2,8% misalnya. Jadi artinya Jokowi itu efek elektabilitasnya pada partai politik sebetulnya enggak ada. Nah, kalau kemudian dia ditawari oleh PSI ada ruang untuk ketua umum, feeling saya, politik saya, analisa saya, seperti Jokowi tidak akan menjadi ketua umum PSI. Tapi? Mungkin dia akan coba dulu melakukan lobby-lobby politik terhadap Golkar misalnya. Atau partai lain. Makanya ketika Golkar menyambut, itu pintu sebetulnya untuk Jokowi. Karena Jokowi masih ragu pada PSI. Bayangkan kampanye PSI itu tegak lurus pada Jokowi, tapi suaranya di bawah 4% begitu loh. Jadi saya kira itu. Dan ya sekarang terlambat lah kalau Jokowi mau jadi ketua umum partai. Saya kira ini saya mesti koreksi 2 hal. Yang pertama, Pak Jokowi ketika masih presiden, menurut kami kenapa tidak masuk menjadi pimpinan partai? Saya kira karena Pak Jokowi sejak dulu itu fokus membangun rakyat, fokus membangun bangsa ini. Bagaimana keberhasilan Pak Jokowi selama 2 periode itu betul dibuktikan dengan kerja nyata. Jadi Pak Jokowi ketika mengurus rakyat, dia tidak pikiran dia fokus untuk membangun rakyat, dia tidak kemana-mana. Itu satu. Yang kedua, ketidakberhasilan PSI untuk masuk parlemen itu juga tidak bisa juga dibebankan kepada nama Pak Jokowi. Kenapa? Karena secara struktur waktu Mas Kaisang masuk,
saya kira juga kita juga masih ada pembenahan internal. Jadi tidak bisa kemudian karena gara-gara PSI tidak masuk parlemen, kemudian semua ditumpahkan kesalahannya ke Pak Jokowi. Saya kira sampai hari ini Pak Jokowi menjadi satu figur yang sangat penting dalam politik Indonesia. Saya Bahkan kira saya perlu mengkritik survei juga ya. indikator terakhir, Bang, Interupsi itu menunjukkan bahwa proper rating Pak Jokowi itu 72%. Ini kan menjadi sangat Silakan, penting Mas Ubed. kita lihat. Jadi kalau diklaim bahwa Jokowi membangun rakyat, fakta empiriknya tidak sepenuhnya begitu. Bahwa Jokowi justru membangun dinasti politik. Bahwa Jokowi kalau membangun rakyat, mestinya angka pertumbuhan ekonomi seperti yang dijanjikan oleh dia. Tapi stagnan di 5%. Angka kemiskinan, bahkan menurut Bank Dunia, terakhir kekuasaan Jokowi sampai 194 juta orang miskin. Dan banyak hal termasuk juga indeks korupsi yang 34 skornya. Sangat merah, rendah. Indeks demokrasi kita stagnan. Indeks kebebasan sipil kita 5,59. Apa yang dimaksud dengan membangun rakyat itu? Kita Saya juga kira kan salah di situ karena data empiriknya seperti itu. Kita juga mesti melihat fakta bahwa selama pemerintahan Pak Jokowi, apalagi periode kedua, ada pandemi COVID yang saya kira seluruh dunia juga mengakui bahwa itu salah satu kendala ya, tantangan perekonomian yang sangat besar yang kita bisa, dan bahkan Pak Jokowi berhasil melalui itu. Jadi kalau dibandingkan tadi dengan tantangan-tantangan seperti itu, saya kira dengan tantangan pandemi COVID Pak Jokowi berhasil itu. Yang kedua, Pak Jokowi tidak pernah membangun dinasti politik. Coba kita buktikan di mana Pak Jokowi membangun dinasti politik. Kalau kemudian misalnya di Sumatera Utara Mas Gibran menjadi wakil presiden, kan memilih bukan Pak Jokowi, yang memilih adalah rakyat Indonesia. Kenapa terpilih? Karena rakyat Indonesia melihat bahwa kehadiran Pak Jokowi sudah memberikan warna baru untuk arah rakyat Indonesia. Pak Jokowi memberikan harapan. Pak Jokowi memberikan secerca harapan untuk bukan hanya masyarakat di Pulau Jawa, tapi seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke melihat bahwa Pak Jokowi berhasil membangun Tapi bangsa. itu juga keliru. Bahwa yang kena COVID itu tidak hanya Indonesia, tapi Malaysia, pendapatan per kapitanya sekarang hampir 14.000 US dollar. Begitu juga Korea Selatan, begitu juga Vietnam dan lain-lain. Jadi nggak bisa itu kemudian diklaim bahwa hanya karena faktor COVID. Dan di Korea Selatan tidak angka korupsinya 34, di Malaysia tidak 34, dan di negara lain tidak 34. Jadi argumen bahwa karena COVID itu keliru karena datanya menunjukkan itu. Tapi saya rasa ya, Nisa, bukan karena Jokowi. Saya rasa gini lah, kalau Ubed bicara kayak gitu memang harus begitu, jadi nggak aneh. Yang aneh itu kalau Ubed bela Jokowi, itu baru aneh kan gitu loh. Tapi kalau Ubed yang memang kita sudah tahu ya dari langkah-langkah yang diambil selalu menyerang Pak Jokowi dan keluarga, jadi saya nggak aneh. Pertama, ada beberapa kekeliruan Ubed, mungkin karena kurang update data sebelum dia datang ke sini. Bahwa baru beberapa waktu lalu tadi sudah disampaikan Burhanuddin Muhtadi itu walaupun tidak merilis, mempublish bahwa dukungan rakyat terhadap Jokowi pada titik ini masih 72%. Masih melampaui jauh sekali, walaupun memang turun biasanya 80 sekian, sekarang 72%. 72% itu besar. Itu satu. Jadi kalau dianggap Pak Jokowi itu tidak punya pengaruh, Ubed keliru. Mungkin tidak berpengaruh terhadap hidup Ubed, betul. Tapi berpengaruh terhadap elektoral, bahwa memang PDIP selama ini mencalonkan diri dari zaman Ibu Mega 2004 kalah sama SBY, 2019 berpasangan sama Pak Prabowo kalah, baru 2014 mencalonkan Jokowi menang, 2019 mencalonkan Jokowi menang, 2024 mencalonkan Ganjar kalah. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa faktor Pak Jokowi sangat besar untuk mempengaruhi suara rakyat gitu loh. Dan satu-satunya presiden, mantan presiden yang sampai sekarang rumahnya masih didatangi oleh masyarakat kan Pak Jokowi. Masih disowanin menteri. Masih disowanin menteri Pak Jokowi. Saya kira itu juga perlu dikoreksi. Berarti memang punya daya tarik tersendiri gitu loh. Persoalan bahwa memang ada yang suka tidak suka pasti positioning politik kan. Baik, Jadi